Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Mufaroka, SPSI MM. Saya adalah salah satu dosen program studi manajemen pada jenjang program pendidikan sarjana pada STIENU Trati Gresik. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari video ini dibuat sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu saat ini adalah Manajemen Pemasaran 1. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 merupakan mata kuliah wajib untuk program studi sarjana manajemen dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dengan pertemuan 16 kali pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS, dan 7 pertemuan sebelum UAS. Adapun assessment dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 diukur dengan kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep dasar pemasaran, serta mampu merancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis lingkungan pemasaran dan perilaku konsumen, serta menerapkan konsep segmentasi pasar, targeting, dan positioning secara tepat. Selain itu, mahasiswa dibekali kemampuan untuk merancang bauran pemasaran yang efektif dan menyusun rencana pemasaran secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk agar mahasiswa siap berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran di dunia usaha secara profesional. Untuk sub CPMK di mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 ada 5 sub CPMK. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian ruang lingkup pemasaran dengan materi pengertian pemasaran, yang kedua fungsi dan peran pemasaran, yang ketiga adalah orientasi pemasaran. Adapun indikator, yang pertama ini adalah mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup pemasaran, yang kedua adalah membedakan berbagai orientasi pemasaran. Untuk sub CPMK yang kedua adalah menganalisis lingkungan pemasaran dan perilaku konsumen. Materi yang disampaikan adalah yang pertama lingkungan mikro dan makro, analisis SWOT, dan pengertian faktor-faktor perilaku konsumen. Adapun indikatornya adalah mampu mengidentifikasi dan menganalisis faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pemasaran, dan memahami tahapan keputusan pembelian konsumen. Untuk sub CPMK yang ketiga adalah menerapkan segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dan materinya adalah konsep segmentasi dan strategi targeting, strategi positioning, dan diferensiasi. Sedangkan indikator yang dipakai untuk penilaian adalah mampu menentukan segmen pasar yang relevan, dan mahasiswa mampu menyusun strategi targeting dan positioning. Untuk sub CPMK yang keempat adalah merancang bauran pemasaran atau marketing mix, dan materinya ada 3 materi, ada strategi produk, harga, distribusi, dan promosi, ada marketing mix, dan strategi promosi dan komunikasi pemasaran terpadu. Adapun indikatornya adalah mahasiswa mampu menyusun strategi marketing mix yang sesuai dengan segmen pasar dan menunjukkan hubungan antara elemen 4P dalam strategi pemasaran. Untuk sub CPMK yang kelima
menjelaskan strategi promosi, menganalisis bauran pemasaran, dan menyusun rencana pemasaran. Materinya adalah analisis pasar dan struktur rencana pemasaran, dan mahasiswa nanti ada presentasi dan refleksi. Indikatornya adalah mampu menyusun rencana pemasaran yang komprehensif dan menyampaikan presentasi secara runtut dan logis dan melakukan refleksi. Untuk referensi dari mata kuliah manajemen pemasaran ini bisa menggunakan marketing management yang diterbitkan tahun 2016 oleh Pearson Education Limited, dan yang kedua manajemen pemasaran berbasis jasa yang diterbitkan tahun 2016 oleh Salemba 4, dan yang ketiga manajemen pemasaran yang diterbitkan tahun 2023 oleh Getpress Indonesia. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran 1 bisa menggunakan 2 metode, yaitu project based learning dan case based learning. Berikut adalah potongan rekaman perkuliahan pada mahasiswa semester 3, yaitu pertemuan pertama pada materi gambaran umum perkuliahan, manajemen pemasaran, dan menjelaskan pengertian serta ruang lingkup pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sehat ya hari ini. Ini adalah pertemuan pertama ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya. Buat yang sudah kenal berarti enggak apa-apa ya review ya. Tapi yang baru kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Nur Mufaroha. Mungkin kalian bisa manggilnya dengan Bu Nur. Nah, untuk pertemuan pertama ini adalah manajemen pemasaran 1 ya. Dan manajemen pemasaran 1 ini adalah merupakan materi atau mata kuliah wajib ya untuk program studi manajemen. Bobotnya adalah 3 SKS. Dan selama semester nanti pertemuan kita adalah 16 pertemuan. Ada 7 pertemuan sebelum UTS, kita UTS, lanjut kuliah 7 pertemuan, dan dilanjutkan dengan UAS. Ya. Assessment untuk materi mata kuliah manajemen pemasaran 1 ini, kehadiran kalian itu ada poinnya 10%. Ya. Untuk tugas dan keaktifan kalian di kelas ada poinnya 20%. UTS 30% dan UAS 40%. UAS yang tinggi ya 40%. Untuk capaian pembelajaran, materi atau mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah bahwa setelah mengikuti materi kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan konsep dasar manajemen pemasaran, mampu menganalisis lingkungan pemasaran, dan perilaku konsumen sebagai dasar dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menerapkan proses segmentasi pasar, penetapan target pasar, dan strategi positioning secara tepat. Dan mahasiswa juga mampu menjelaskan serta menyusun strategi bauran pemasaran, serta menyusun rencana pemasaran sederhana secara logis dan komunikatif, baik secara lisan maupun tulisan. Materi ini sebelumnya adalah ada prasyaratnya sebelum kalian mencapai di materi kuliah ini, yaitu pengantar manajemen. Oke, kita review dulu ya. Kita review dulu pengantar manajemen. Kalau boleh tahu nih, siapa yuk? Manajemen itu apa? Sebelum kita lanjutkan nanti materi kuliah di manajemen pemasaran 1. Paling tidak kalian harus tahu tuh, manajemen itu apa? Oke, ada yang mau tanya? Jawab? Saya, Bu. Oke.
Baik, nama saya Mevi Farifi, biasa dipanggil Mevi. Izin menjawab. Jadi manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan juga efisien. Jadi fungsi POAK ya, Ya, fungsi POAK. Jadi paham ya, POAK ya. Paling enggak kan lulus sudah ya, manajemen pengantar manajemen. Boleh saya tambah ya, saya lengkapi bahwa kita boleh melakukan tadi perencanaan, ya, organizing sampai kita melakukan pengendalian. Tapi harus ada seninya, ya, seni, cara. Nah itu manajemen, ya, cara merencanakannya sampai kita memberikan pengendalian secara efektif, gitu ya, seperti itu manajemen, ya. Oke, saya lanjutkan ya, dan nanti di materi pertama ini kita mempelajari konsep dasar pemasaran dan harapan saya adalah mahasiswa dapat menyebutkan definisi dan elemen dari pemasaran. Ya. Untuk referensi, kalian bisa menggunakan marketing management punyanya Philip Kotler, ya, edisi 15, dan manajemen pemasaran jasa, manajemen pemasaran lagi, dan masih banyak. Mungkin kalian bisa referensi, bisa kalian baca di perpustakaan STIENU. Dan jangan lupa mungkin ada jurnal yang bisa kalian baca sebagai referensi. Ya, jurnal penelitian saya ada terkait dengan manajemen pemasaran juga. Bisa kalian jadikan sebagai referensi. Nah, kita masuk di pemasaran. Ya, pengertian pemasaran. Secara umum adalah proses mengatur aktivitas organisasi untuk menciptakan komunikasi, menawarkan produk atau jasa. Di sini produk dan jasa ya, barang dan jasa yang memiliki nilai bagi pelanggan, mitra dan masyarakat. Artinya bahwa yang ditawarkan itu adalah ada nilainya bagi pelanggan. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan manajemen pemasaran. Ya, menurut Kotler sendiri, pemasaran adalah seni dan ilmu yang mengeksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan. Ya, ada nilai ya yang dia tanamkan. Terus, Mary, pemasaran meliputi penelitian, ada riset di situ. Yang tidak ada pengembangan ya, pembuatan penargetan dan komunikasi dan publikasi, menginformasikan. Jadi kalau pemasaran itu apa, gitu ya? Apa saja yang dipasarkan, ya? Apa saja yang dipasarkan oleh seorang di perusahaan atau organisasi? Ada barang dan jasa, ya. Kalau barang dan jasa itu barang itu ada nyata yang dapat disentuh dan digunakan. Tangible, barang ya. Tuh. Oke. Ada yang tahu? Kita bisa kasih contoh barang itu apa? Kayak sama. Oke, monggo. Contoh barang itu seperti pakaian, sepatu. Oke. Tas, sepatu. Gitu ya. Kenapa itu? Alasannya karena bisa dipegang, tangible, gitu ya. Kalau jasa, Gojek. Oke. Dan yang berikutnya adalah tempat. Oke, tempat apa? Ada yang bisa tahu? Saya mau jawab. Oke. Untuk tempat dan properti itu contohnya bisa tempat wisata, apartemen, rumah hunian. Oke. Itu untuk tempat dan properti. Untuk informasi? Saya Bu. Oke, Mbak, silakan. Yang termasuk informasi itu termasuk pembuatan konten seperti kayak BNN, terus Jawa Pos, terus juga supaya itu memberitahu kalau kita jualan apa gitu, juga termasuk konten membuat promosi. Oke, ya. Jadi bisa memberikan informasi ya, karena di sini informasi itu adalah pengetahuan yang disampaikan untuk tujuan satu edukatif dan untuk
Komersial. Komersial. Jadi betul yang disampaikan tadi, ada BNN. Kalau boleh tahu nih Mbak, BNN memberikan informasi apa? Jadi BNN itu menyampaikan edukatif tentang narkoba, bahaya narkoba gitu Bu. Gitu ya. Iya. Sejauh mana bahaya narkoba untuk masyarakat, itu edukatif ya untuk masyarakat. Itu. Dan yang berikutnya adalah organisasi. Nih, mungkin ada siapa ini Mbak sebelah sini belum ya? Oke, mungkin ada yang bisa memberikan contoh nih. Organisasi, apa yang dipasarkan di organisasi? Bentuknya apa? Saya Bu, Oke, contoh dari yang dipasarkan dari organisasi itu ada lembaga pendidikan sama kursus. lembaga kursus. Iya, Oke, itu. Jadi yang ditawarkan kalau untuk pendidikan apa ya? Yang dipasarkan untuk pendidikan? les-lesan. Oh, les-lesan itu ya. Oke. Jadi di situ kalau organisasi itu memberikan layanan ya, layanan terkait dengan ada pendidikan gitu ya, karena tadi yang dicontohkan itu adalah lembaga pendidikan, kursus, nah seperti itu ya. Oke, terima kasih ya pertanyaan jawaban dari kalian. Untuk proses pemasaran sendiri ya, ini yang sederhana aja, langkah yang sederhana. Ini seperti ini. Jadi industri itu menjual barang dan jasa pada pasar, ya. Industri mempunyai barang dan jasa, ya kan? Seperti yang tadi. Yang ditawarkan kan banyak tuh yang dipasarkan tadi ya. Ada barang dan jasa. Dan pasar membayar sejumlah uang pada industri. Panahnya ini. Yang berikutnya adalah pasar memberikan informasi ya kepada industri tentang barang dan jasa yang saya butuhkan. Saya butuh ini loh industri, gitu ya. Nah itu. Saya butuh ini, saya memerlukan ini. Kemudian menginformasikannya ke industri. Kemudian industri, perusahaan ya memberikan informasi ya, memberikan terkait barang dan jasa yang dia jual. Saya punya barang ini. Saya punya jasa yang saya tawarkan bentuknya ini. Nah, itu ya. Itu proses pemasaran secara sederhana. Ya. Paham di sini? Oke. Dan proses pemasaran secara lengkapnya itu adalah secara kompleks ya, bisa dilakukan dengan langkah-langkah seperti ini. Pemasar harus memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Seorang pemasar paling tidak harus mengetahui apa itu kebutuhan dan apa keinginan dari pelanggan. Artinya seorang marketing harus memahami kebutuhan dan keinginan seorang pelanggan itu apa aja. Yang dimaui itu kayak apa, gitu ya. Nah itu. Terus yang berikutnya, setelah mengetahui nih ya, setelah mengetahui, pemasar itu mengetahui kebutuhan keinginan, kemudian pemasar merancang strateginya. Ya, yang digerakkan pelanggan dengan tujuan untuk mendapatkan, mempertahankan, menumbuhkan pelanggan sasaran sesuai dengan sasarannya. Sesuai tepat, ya. Itu. Terus berikutnya adalah pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. Ada nilai yang tinggi buat pelanggan. Itu yang harus dibuat. Nilai unggul buat pelanggan. Bagaimana caranya membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul? Artinya bahwa pelanggan ini nantinya mau membeli, ya, nilai unggul. Terus yang berikutnya adalah ke sini ya, arahnya membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan. Semua kegiatan pemasaran paling tidak itu. Ya, jadi bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan, ya. Dan yang berikutnya adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Kita pada saat memasarkan suatu barang, ya, yang kita ciptakan seorang marketing adalah bagaimana pelanggan itu puas terhadap
apa yang kita tawarkan, baik barang maupun jasa yang kita tawarkan. Ya, itu makanya menciptakan kepuasan pelanggan. Ya. Terus yang berikutnya, perusahaan mendapatkan hasil dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Kalau sudah di sini, sebenarnya kalau sudah di sini itu nanti akan menciptakan nilai tersendiri buat pelanggan. Oke, kalau sudah di sini, ya, ini pelanggan sudah mau nih kembali lagi untuk membeli. Nah, harapannya intinya bagaimana kita menciptakan kepuasan pelanggan dan bagaimana pemasar itu membawa pelanggan itu untuk membeli kembali. Itu endingnya. Ya, ini adalah proses pemasaran secara lengkap. Dan ada 5 unsur ini yang melekat, yang harus ada di pemasar. Ya. Ada sistem pemasaran modern, ada berapa elemen? Ada 6. Ya. Paling tidak harus ada pemasok. Ya, harus ada pemasok. Pemasok itu pembuat. Ya, pembuat. Terus ada perusahaan. Tentunya harus ada pesaing. Ya kan? Tuh. Terus ada perantara. Ya. Dan ada pengguna akhir. Di sini ini bisa bayar atau user. Bisa membeli aja atau bisa memakai. Ya, di sini. Makanya 5 elemen ini saling berhubungan dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kita berharap bahwa pelayanan pemasaran itu akan lama. Dan jika semua pihak saling memperoleh kepuasan. Kalau pelanggan itu sudah puas, pelanggan itu akan kembali, ya, mencari kita, mencari barang kita, mencari jasa layanan kita. Harapannya itu, makanya ini akan berlangsung lama harapannya. Ya, dan kepuasan akan diperoleh bila masing-masing memperoleh sesuai nilai dari produk dan jasa yang lebih tinggi dari nilai yang diharapkan. Artinya bahwa kita semua pada saat membeli itu mempunyai harapan-harapan kan? Saya punya harapan ini tinggi. Nah, kalau marketing memberikan penawaran di awal itu bagus dan mungkin di atas dari impian pelanggan, pelanggan akan kembali karena senang. Itulah. Bagi kita sekarang targetnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan, bagaimana kita bisa membangun nilai tinggi itu tadi, melebihi nilai dari harapannya pelanggan. Itu adalah tugas marketing. Ya. Tugasnya marketing itu, bagaimana kita bisa membangun ya nilai dari produk dan jasa yang lebih tinggi dari nilai yang diharapkan oleh pelanggan. Karena apa endingnya? Rasa puas. Setelah puas, konsumen akan berharap akan kembali lagi untuk membeli barang kita. Karena pada saat kita menawarkan, bagus. Baik pada saat pembelian, penjualan, maupun pasca penjualan. Harapannya itu, ada nilai-nilai yang harus kita bangun untuk pelanggan. Ya, nilai-nilai penjualan. Oke. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan di pertemuan hari ini. Karena mungkin pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mungkin nanti akan kita lanjutkan pertemuan itu di minggu depan, ya. Lebih kompleks lagi pembahasannya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang memberikan kesimpulan? Oke, Mas. Siapa Mas namanya? Saya Rozikin. Rozikin. Ya. Oke. Ini mau menyimpulkan secara garis besar, manajemen pemasaran merupakan proses atau cara yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi seseorang yang lain atau organisasi agar mereka yang menginginkan produk atau jasa yang dipasarkan oleh seseorang tadi itu terpenuhi dan yang memasarkan tadi memperoleh keuntungan dari apa yang dipasarkan. Dan itu diharapkan bisa berjalan dalam waktu yang lama.
Dalam jangka waktu. Iya, Oke. pemasaran dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu kesimpulan dari saya. Oke, bagus, good. Ya. Untuk kesimpulannya di materi hari ini ya. Oke. Saya kasih bocorannya. Oke. Pemasaran adalah merupakan proses dari seorang atau organisasi untuk mempengaruhi orang lain, ya, mempengaruhi tadi betul. Ada persuasi di situ mempengaruhi orang lain, ya. Atau organisasi lain yang agar mereka menginginkan memerlukan produk jasa yang dapat terpenuhi dan yang memiliki produk jasa memperoleh keuntungan. Timbal balik. Ada timbal balik. Ada keuntungan yang dirasakan baik pelanggan maupun penjual. Dan ini harapannya adalah kita bisa membangunnya dalam jangka waktu yang lama. Ya kan? Karena merawat pelanggan itu tidak gampang. Ya, itu harapannya. Jadi pada saat kita di proses pemasaran, marketing kita bangun bagaimana menciptakan nilai-nilai yang mempengaruhi ya pelanggan itu untuk bisa melakukan pembelian kepada kita ya berulang dalam jangka waktu yang lama. Tadi ya Mas Rozikin ya, dalam jangka waktu yang panjang. Ya, hubungan ini diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Oke? Mungkin pertemuan hari ini mungkin saya cukup sampai di sini dan kita ketemu lagi di minggu depan di materi berikutnya yang lebih kompleks lagi, kita bahas lagi gitu ya. Dan sebelum saya tutup, ketua kelas bisa membagi kelompok nanti karena di tugas-tugas berikutnya ada di materi-materi saya berikutnya nanti ada tugas individu maupun untuk tugas kelompok. Dan mungkin nanti ketua kelas mungkin bisa membagi kelompok ya. Masing-masing satu kelompok bisa 3 orang ya. Masing-masing kelompok mungkin nanti bisa dibagi dulu untuk ketua kelas membagi kelompoknya dan nanti bisa disampaikan ke saya minggu depan ya pembagian kelompoknya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.